Hai Yaken Lovers dan Yaken Friends. Kita berjumpa lagi dalam podcast channelnya Yaken Kupang pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas podcast dengan tema penting, kampus inklusif, semua punya tempat dan semua tumbuh bersama. Ternyata kampus itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga memberikan ruang hidup bagi semua, tanpa terkecuali dari golongan apapun. Malam hari ini telah hadir bersama dengan kita narasumber Ibu Florentina Wijayani Kusumawati MTA MPD yang merupakan dosen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Kita akan ngobrol bersama Ibu Flo, panggilannya Ibu Flo akrab. Kemudian kita juga akan bertanya dan ngobrol bagaimana tentang kampus inklusif ini dan juga menjadi nanti ciri daripada kampus Yaken Kupang ini. Ibu Florentina atau Ibu Flo ya? Ibu Flo, bagaimana Ibu Flo menanggapi atau merespon kampus inklusif? Sebenarnya kan pendidikan inklusif ini sudah digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dikbud beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, menjadi sebuah sekolah ataupun wadah untuk seluruh orang-orang bisa mendapatkan mengenyam pendidikan tanpa ada pembedaan. Nah sekarang Ibu Flo, bagaimana ini kita bisa, ataupun menurut Ibu Flo sebenarnya kampus inklusif itu seperti apa sih? Iya, ini menarik ya, sangat menarik. Karena pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dikenyam atau diberikan kesempatan kepada satu golongan ya. Tetapi harus diberikan kepada semua golongan, artinya latar belakang yang berbeda. Karena kampus itu kan menjadi bagian wadah ya, yang bisa menciptakan satu pendidikan tadi aman, nyaman, tapi juga tidak hanya menerima keberagaman, tetapi bisa merangkul setiap individu dan merasa semua itu merasa dihargai ya. Tidak ada pemetakan, tidak ada istimewa untuk yang kaya, yang miskin. Semua punya kesempatan untuk belajar. Baik, dan saya pikir juga Bu Flo kan itu termasuk kepada untuk orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Betul. Ya. Ini tapi kan belum tentu nanti setiap sekolah ataupun kampus ini bisa siap untuk mendidik mereka. Nah, kira-kira ini kan menjadi tantangannya Bu. Jadi Bu Flo kira-kira bagaimana ya untuk bisa menyikapi ada orang nih yang ingin mengenyam pendidikan tetapi ada keterbatasan fisik yang sulit sebenarnya secara untuk difasilitasi oleh sebuah lembaga tertentu, lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu harus siap ya, harus siap tadi kan menerima semua golongan. Nah ini kita harus bisa memperinci lagi yang belajar di situ, kalau itu ya seperti disabilitas dan sebagainya, itu harus disiapkan SDM-nya. Iya, itu nomor satu ya, SDM itu supaya bisa menolong mendidik yang dalam keterbatasan itu ya, dalam arti berkebutuhan khusus. Nah itu harus ada pendidik yang siap juga untuk mendidik SDM. Kemudian ya jelas pendukungnya kan pasti sarana dan prasarana ya seperti itu, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pendidikan khususnya. Ya. Setuju sekali, saya setuju. Lalu apakah Ibu punya pengalaman sebelumnya mungkin pernah mendidik untuk anak-anak ataupun mahasiswa yang punya kebutuhan khusus dan disabilitas tadi itu? Nah, sejujurnya belum. Tetapi pernah melihat ada satu lembaga pendidikan bagaimana menolong anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang perlu juga pendidik yang disiapkan dengan baik. Jadi jangan sekedar mengadakan kesempatan untuk belajar yang tadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi tidak ada yang bisa membina. Jadi itu perlu pembelajaran juga. Nah ini perlu pendidikan khusus juga buat pendidik. Pendidikan khusus. Iya.
pendidikan khusus buat pendidik begitu. Jadi tidak semua orang memang mampu di sana. Ya. Ya. Ya sebenarnya Yaken Kupang juga punya pengalaman seperti itu karena kita ada lulusan yang memiliki kemampuan ya disebut tunanetra, tetapi berhasil lulus Bu. Memang ada pendampingan khusus bagi mereka. Tapi ini kan satu sisi menjadi tantangan bagi lembaga. Iya. Bagaimana bisa menghadirkan fasilitas sarana dan prasarana tadi Ibu Flo bilang untuk bisa membawa mereka sampai selesai ya. Ini tanggung jawab bersama. Ya. Nah di sini saya perhatikan juga Ibu Flo, berarti kampus itu harus inklusif, itu berarti harus memperhatikan sifat egalitarianisme, kesetaraan, baik dari latar belakang berbeda, juga suku yang berbeda, bahkan fisik yang berbeda. Ya. Nah jadi pada akhirnya kampus ini harus menjadi ruang tempat bagi semua orang. Begitu pada akhirnya Bu Flo ya. Betul. Ya, benar. Karena memang tidak terbatas ya. Tadi ya yang dibilang kampus inklusif tadi ya. Hanya memang perlu penataan, persiapan pendidik di situ ya. Kan kampus IAKN apakah sudah siap di kampusnya itu. Nah, coba dilihat pendidiknya, pengajar maksud saya di sini, ya kan? Pendidiknya disiapkan dengan harapan mendidik anak-anak atau mahasiswa yang berkebutuhan khusus tadi itu punya goal, punya target untuk bisa ngerti sesungguhnya menghasilkan produk yang baik gitu ya. Dari prodi yang itu dia belajar apa sih di sini gitu. Artinya bahwa kalau tadi pertanyaannya berhubungan bagaimana kesetaraan itu itu jadi ya berhaklah, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan itu. Dan memang seluruh penyelenggara lembaga pendidikan, orang di dalamnya juga sudah harus punya pemahaman ini Bu. Betul. Karena itu akan mensupport kerja ataupun pelayanan kepada mahasiswa seperti. Jadi pendidik yang khusus karena mau mendidik orang yang khusus ya, berkebutuhan khusus ya. Kalau saya pakai istilah itu istimewa. Setuju, mahasiswa yang istimewa ya. Bukan berkekurangan tapi itu istimewa. Karena itu layak kita perhatikan. Semuanya itu kan ya ciptaan Tuhan ya kan, yang layak untuk mendapatkan pendidikan yang bisa diterima oleh mereka dengan harapan mendidik mereka dan berhasil begitu ya. Ya, kita juga kan sama-sama tetap mengingat apa yang Yesus ajarkan, tidak membeda-bedakan. Betul. Dan Yaken Kupang juga punya kerinduan sebagai lembaga Kristen yang ingin meneruskan ajaran Kristus tentang kesetaraan ini. Nah, ini kira-kira ada pesan khusus nih untuk baik untuk SDM tadi kan ada bisa saja dosennya atau tendik. Karena nanti mahasiswa-mahasiswa yang punya kebutuhan ini istimewa ini mereka akan dilayani bagaimana. Lalu bagaimana dengan lingkungan nih, teman kuliahnya nanti. Kira-kira bagaimana nih Bu? Untuk mahasiswa, pesannya untuk dosen juga dan juga untuk sivitas akademika. Iya. Manusia diciptakan oleh Allah itu kan berharga, ya kan? Nilainya lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Ya. Jadi kalau ada seperti mahasiswa yang punya kebutuhan khusus ini jangan lupa dia juga berharga. Nah, layanilah mereka dengan ya kan untuk menjadi berharga seperti biji mata Allah ya, biji mata Allah yang diperhatikan Allah. Pendidik, tendik, sarana prasarana semua hal pendukung untuk keberhasilan menciptakan mahasiswa yang berhasil tadi, khususnya siapa yang berkebutuhan khusus itu ya harus disiapkan. YAKN Kupang harus siap SDM-nya. Kalau saya bilang SDM-nya ini harus siap. Sarana prasarana yaitu pendukung, bukan berarti tidak penting. Mendukung itu artinya bukan menjadi yang utama, tetapi akan menjadi pelengkap, melengkapi, mendorong dan memfasilitasi pendidik dan tendik.
Baik, terima kasih banyak Ibu Flo ini. Jadi ternyata untuk membangun sebuah kampus inklusif, khususnya berkaitan berkenaan dengan mahasiswa yang disabilitas atau punya kemampuan istimewa dari bahasa Ibu Flo ini, perlu keseriusannya, matang. Dan itu memang persiapan yang sungguh-sungguh, tidak sekedar menerima, tetapi juga ada SDM. Yang pertama SDM Bu ya, SDM, kemudian nanti baru sampai ke fasilitas, sarpras, dan nanti pada akhirnya bisa mengantar mereka sampai ke Iya, terima kasih Ibu Flo untuk wawasan yang luar biasa ini, karena kita akan mau mengarah ke sana. Tentunya ini menjadi informasi yang berharga bagi YKN Kupang, menjadi kampus yang inklusif, yang terbuka untuk seluruh orang. Dan di akhir podcast ini saya juga ingin menutup ataupun memberikan closing dengan pantun Ibu Flo. Bunga mekar di taman luas. Wah, cakep. Dirawat penuh kasih dan cinta. Cakep sekali. Meski berbeda cara dan kuasa, semua bisa hebat, semua bisa nyata. Mantap. Baik, terima kasih untuk para pendengar YKN Lovers dan Friends. Kita berjumpa lagi nanti dengan podcast berikutnya dengan tema-tema yang tentu saja tetap menarik, dan kita sampai berjumpa lagi. Shalom. Shalom. Institut Agama Kristen Negeri Kupang siap berdaya bawa tridharma, awinkan diri untuk Tuhan dan gereja, kobarkan semangat satu nusa satu bangsa. Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kibarkan tekad jiwa cinta kreasi, bersatu cerdaskan bangsa dan pribadi, dalam tempahan agama, ilmu dan seni. Majulah dan jayalah, YKN Kupang, maju dan jayalah bawa kaji Kristus, tokoh dan teguhlah YKN Kupang, berdiri bersinar bagi nusa dan bangsa. Majulah dan jayalah YKN Kupang, maju dan jayalah bawa kaji Kristus, tokoh dan teguhlah YKN Kupang, berdiri bersinar bagi nusa dan bangsa.